Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supa Safari dari kelas 11 OTKP 3. Saya akan menjelaskan tentang Permenpan RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemenpan RB. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan materi ini yang dimaksud dengan struktur sarana dan prasarana kantor adalah pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas. 2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi kerja. 3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan. 5. Ruang penunjang adalah ruang untuk menunjang pelaksanaan kerja. 6. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaannya. 7. Ruang pusat CCTV, ruang untuk mengendalikan dan memantau jaringan kamera. 8. Ruang layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah ruang tempat melakukan proses pengadaan barang dan jasa. 9. Ruang media center, ruang tempat melakukan penyampaian informasi terkait bidang aparatur negara dan birokrasi, reformasi dan birokrasi. Ruang telekonferensi adalah ruang tempat melakukan pertemuan berbasis elektronik secara langsung. 11. Telekomunikasi adalah pemancara pengiriman gambar, suara, dan informasi melalui internet, telepon, radio, dan faksimil. 12. Local Area Network atau LAN, suatu jaringan komunikasi dalam suatu wilayah kecil. 13. Kendaraan dinas adalah sarana kerja, yaitu alat transportasi. Bab 2. Asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2. Asas standar sarana dan prasarana kantor yaitu 1. Tertib, 2. Adil, 3. Transparan, 4. Efisien dan efektif, 5. Manfaat, 6. Keselamatan, 7. Kesejahteraan, 8. Kepatuhan, dan 9. Akuntabel. Pasal 3. Maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor untuk kepastian ketentuan penggunaan ruangan, alat, perlengkapan, dan kendaraan dinas. B. Keseragaman penggunaan ruang kantor dan alat perlengkapan kantor. C. Kelancaran proses pekerjaan. D. Kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pejabat atau pegawai. E. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. F. Kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Lalu pasal 4, ada tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor untuk menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja, mewujudkan penataan yang bernilai estetika, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Pasal 5. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi peraturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis dan model atau tipe suasana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bab 3. Standar sarana dan prasarana. Pasal 6. Standar sarana dan prasarana kantor terdiri atas ruang kantor, ruang penunjang, perlengkapan ruang kantor, perlengkapan ruang penunjang, kendaraan dinas. Pasal 7. Ruang kantor dalam pasal 7 huruf A terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat. Ruang kerja dalam pasal 7 ayat 1 huruf A diperuntukkan bagi menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan pejabat fungsional. Standar ukuran perlengkapan ruang kantor dalam ayat 1 tercantum pada lampiran 1 peraturan menteri ini. Pasal 8. Ruang penunjang dalam pasal 6 huruf B terdiri atas ruang ibadah, lobi, ruang pusat data, ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang penyimpanan barang, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin pegawai, ruang sumber tenaga diesel, ruang LPSE, ruang pantry, ruang media center,
toilet, ruang istirahat, ruang panel listrik, ruang merokok, dan ruang menyusui. Standar perlengkapan ruang penunjang dalam ayat 1 tercantum pada lampiran 2 Peraturan Menteri ini. Pasal 9. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. Kendaraan dinas dalam ayat 1 yaitu kendaraan dinas menteri, kendaraan dinas wakil menteri, kendaraan dinas pejabat eselon 1, kendaraan dinas pejabat eselon 1, setara eselon 1, kendaraan dinas pejabat eselon 2, kendaraan dinas pejabat setara eselon 2, kendaraan dinas pejabat eselon 3, kendaraan dinas pejabat operasional. Kendaraan dinas dalam ayat 2 disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Standar kendaraan dinas dalam ayat 1 tercantum pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini. Pasal 11. Pemenuhan standar sementara sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 12. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.